Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Supri Polan Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video proses biaya menjadi TKI Polandia. Jangan di skip ya sedulur semua, biar nanti kalian paham. Bagi calon-calon TKI yang ada di Indonesia yang kepingin menjadi TKI Polandia. Sebelum kita ingin menjadi TKI Polandia ya sedulur semua, kita harus melalui proses tahapan yang panjang serta biaya. Berapa sih sebenarnya itu biaya untuk menjadi TKI di Polandia? Pengalaman saya itu proses TKI Polandia itu sangat lama. Dulu saya itu prosesnya itu hampir 1 tahun ya sedulur semua, menunggu untuk diberangkatkan ke Polandia. Terus bagaimana prosesnya? Jangan di skip ya sedulur, supaya kalian paham, supaya kalian menjadi video ini menjadi rekomendasi untuk kalian sebelum terbang ke Polandia. Dalam video dulu itu banyak pertanyaan, komentar dari teman-teman semua. Pengen tahu kakak ini, mas ini lewat PT mana, ikut agensi apa, lewat sponsornya siapa. Itu banyak sekali pertanyaannya. Saya akan mengulas satu persatu pertanyaan, komentar dari teman-teman semua, supaya kalian lebih paham, lebih detail sebelum kalian menentukan pilihan menjadi TKI Polandia. Yang pertama, kita itu memilih di Indonesia itu agensi PT di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf ya sedulur semua, banyak pertanyaan. Namanya apa? PT-nya, sponsornya siapa? Maaf ya semuanya, saya tidak bisa memberitahu sponsor saya, nama PT saya, karena saya tidak ada izin atau direkomendasikan dari PT tersebut untuk saya upload ke YouTube. Maka dari itu saya minta maaf ya teman-teman semua, tidak bisa menyebutkan nama PT saya itu yang dulu saya tumpangi atau saya ikut dalam proses menjadi TKI Polandia. Yang terpenting kalian itu memilih PT yang resmi, karena menjadi TKI Polandia itu harus melewati PT supaya kita bisa terbang ke Polandia. Kalau saya dulu itu ikut LPK, sponsor saya itu LPK di daerah Batang, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Terus direkomendasikan kerjasama dengan PT yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Karena saya asli dari Kendal, maka saya daftarnya lewat di Jawa.
Kalau kalian yang di luar Jawa, sebaiknya kalian daftarnya di luar Jawa karena biaya tidak terlalu membengkak ya sedulur semua. Kalau saya merekomendasikan, seandainya teman-teman atau calon-calon TKI Polandia bingung mau daftar lewat PT mana, sebaiknya kalian itu browsing saja di situsnya BNP 2 TKI. Kalian mencari PT yang resmi yang memberangkatkan ke Polandia, jadi tidak salah jalur atau nanti kena tipu ya sedulur semua. Yang kedua itu masalah dokumen atau surat untuk kita proses ke Polandia. Yang pertama itu kita menyiapkan KTP, KK, akte ijazah, terus paspor. Paspor itu kebanyakan kita buat sendiri. PT tidak membuatkan atau merekomendasikan lewat mana pembuatan paspor. Inisiatif kita sendiri membuat paspor tersebut. Setelah paspor sudah siap, dokumen sudah siap, terus kita daftar di PT atau di LPK tersebut. Terus yang ketiga itu kita itu didaftarkan ke daftar ID. Dulu saya itu daftar ID di BNP 2 TKI di Ciracas, Jakarta Timur. Pembuatan kartu KTKLN di Ciracas, Jakarta Timur di BNP 2 TKI. Setelah kita didaftarkan ID, terus kita itu medikal supaya kita mengetahui ada penyakit atau tidak. Setelah kita sudah diketahui fit, tidak ada penyakit, terus PT tersebut akan memberitahu kalian di rumah saja dulu, nggak usah di PT, tunggu di rumah. Kalau saya itu ikut di LPK, jadi saya itu belajar bahasa Inggris di LPK tersebut supaya nanti kalau sampai di Polandia tidak bingung. Kalau bahasa Inggris kan bahasa internasional ya sedulur semua. Terus proses selanjutnya yaitu apply visa. Kalau kita sudah ada job turun, nanti PT memberitahu bahwa kita sudah diproses untuk visa tersebut. Proses visa itu kalau ke Polandia, kita itu harus datang sendiri ke kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Jadi beda sama TKI yang lainnya. Mungkin TKI Korea, TKI Taiwan itu tidak ke kedutaan. Kalau proses Polandia, apply visanya itu kita harus datang sendiri ke kedutaan Polandia. Proses pembuatan penerbitan visa di kedutaan itu sehari saja itu. Terus kita menunggu terbitnya itu sekitar 10 hari. Jadi kita diberitahu sama PT bahwa visa kita sudah terbit dan siap untuk proses selanjutnya. Kalau visa sudah terbit, nanti PT memberitahu kita jadwal untuk PAP di BNP 2 TKI. Kalau PAP itu kan singkatan dari pembekalan akhir
pemberangkatan. Jadi kalau kita sudah ada jadwal PAP, nah itu otomatis kita tidak lama lagi akan terbang ke Polandia. Setelah proses PAP sudah, terus PT akan booking tiket pesawat ya sedulur semua. Biasanya itu kalau ke Polandia itu ada yang lewat jalur Jakarta, Qatar, Jerman. Terus ada Jakarta, Belanda, Polandia. Ada juga dari Jakarta ke Turki, terus ke Jerman. Kenapa kok beda-beda? Nggak usah kalian bingung, semua yang penting nyampe, yang penting nyampe ke Polandia. Kalau saya dulu itu terbang dari Jakarta, terus transit di Qatar, terus terbang ke Berlin. Nah, Berlin Jerman. Sampai di Berlin Jerman, kita itu dijemput sama agensi untuk menuju ke Polandia. Kalau Polandia itu kan negara Eropa, termasuk negara Eropa. Jerman termasuk negara Eropa. Jadi nyampe di Jerman, kita itu keluar, itu kita dijemput sama agensi lewat bus. Terus menempuh jalur darat sekitar 5 atau 6 jam lah nyampe di Polandia. Itu enggak ada pemeriksaan sama sekali. Karena sesama Eropa itu enggak ada pemeriksaan ya sedulur semua. Jadi kalian jangan bingung. Enggak seperti kita di Asia, kalau mau ke Malaysia harus ada pemeriksaan. Kalau di Eropa tidak ada. Terus selanjutnya, kalau kita sudah siap, jadwal terbang, tiket sudah di booking, sudah kita akan dipanggil ke PT untuk persiapan terbangnya ya sedulur semua. Karena saya itu terbang bulan 2 Februari 2021, masa pandemi corona. Jadi kita harus melakukan tes swab. Nah, tes swabnya itu kita itu di PT, kita enggak ke rumah sakit atau ke klinik. Dokternya yang datang, dipanggil ke PT untuk melakukan tes swabnya. Kalau kita sudah melakukan tes swab, hasilnya sudah keluar, kita bebas dari COVID-19, ya udah kita sudah siap terbang ke Polandia. Terus bagaimana masalah biayanya? Nah ini, kalau saya yang alami, yang saya biaya itu sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Masalah biaya itu relatif PT yang menentukan. PT si A, B, C, D, E itu beda-beda. Tapi kebanyakan itu jujur lah, itu 50 sampai dengan 60 itu yang wajar. Semua seperti itu. Kalau ada yang 60 ke atas itu udah terlalu mahal ya untuk menjadi TKI Polandia. Kalau masih 50 nyampe 60 lah, 60 ke bawah, 50 ke atas itu wajar bagi saya. Terus masalah biaya itu dulu saya itu 3 kali bertahap, nggak langsung ngasih lunas itu kan, prosesnya kan sambil berjalan. PT akan mengabari untuk biaya tersebut. Jadi untuk teman-teman calon TKI Polandia, yang terpenting kita itu harus jeli ya untuk memilih sponsor atau PT yang akan kalian tuju. Yang penting resmi. Kalau ada yang nawarin ke Polandia ndak ada PT-nya, itu jangan
coba-coba kalian terima. Lebih baik kita ambil amannya saja, kita lewat PT resmi. PT tersebut sudah ada yang berangkat ke Polandia. Kalau kalian bingung, nggak ada yang memberitahu, atau teman atau saudara yang Anda maksudnya yang tidak tahu lah, belum memberitahu kepada teman semua, lebih baik kalian itu browsing saja di internet. Di situsnya BNP2TKI itu tercantum PT-PT mana yang resmi yang memberangkatkan TKI ke Polandia. Dan PT tersebut pasti biayanya itu ya sekitar gitu 50 sampai dengan 60 juta rupiah. Terima kasih ya sedulur semua sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Apabila kalian kepingin menjadi TKI Polandia, kalian harus siap mental, siap biaya, siap segalanya. Karena di masa pandemi corona ini, dulu saya itu nyampe di Polandia itu 1 bulan karantina, dulur semua. Dan kalian biaya selama itu kalian sendiri, biayanya hidup untuk makan apa di Polandia itu kalian sendiri yang menyiapkan. Kalau rumah agensi yang menyiapkan. Jadi kalian kalau mau pergi menjadi TKI Polandia, berangkat ke TKI Polandia harus menyiapkan uang. Kita harus menukarkan uang minimal lah 3 juta rupiah, minimal ini 3 juta rupiah untuk ditukarkan uang Polandia untuk biaya kalian hidup pertama sebelum kalian kerja di Polandia. Kalau bisa ya lebih, dan kita nggak khawatir nanti gimana di Polandia. Karena hidup di Polandia itu kita sendiri, agensi nggak memberi akomodasi untuk kita hidup di Polandia, cuma memberi rumah untuk tumpangan kita sebelum kita bekerja di Polandia. Dulu saya 1 bulan itu karantina, terus masalah biaya makan itu saya sendiri, tapi rumah yang bayar itu agensi ya sedulur semua. Terima kasih. Sebelumnya like, komen, subscribe ya sedulur di channel saya Supri Polan Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.